Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan mengadakan bedah buku, ya buku Gerakan Keagamaan dan Pemikiran dalam Islam. Yang ini merupakan sebuah manhaj tugas baca AB2, ya anggota biasa 2 kami, dan juga biasa dibedah menjadi buku wajib biasanya di pengkaderan aktivis dakwah, ya. Dan buku ini sekarang sangat sulit didapatkan, ya, karena sudah tidak dicetak lagi, ya, karena sekarang ada edisi revisi namun masih dalam bentuk bahasa Arab, ya. Ya, jadi umumnya dimiliki oleh kader-kader senior atau kader-kader lama, ya. Nah, jadi sekilas tentang buku ini, ya. Buku Gerakan Keagamaan dan Pemikiran ini ditulis oleh WAMI, ya, World Assembly Masyamiyat, ya, Persatuan Muslim Pemuda seluruh dunia, ya. Jadi buku ini memuat sebanyak mungkin gerakan keagamaan maupun pemikiran yang ada di dunia. Ya, jadi dia memuat gerakan keagamaan dan pemikiran baik dalam Islam maupun non-Islam, ya. Dan dia memuat sebanyak mungkin gerakan keagamaan maupun pemikiran yang ada di dunia. Namun demikian, tidak semua gerakan dan pemikiran tersebut berpengaruh sampai ke Indonesia. Pengaruh globalisasi di seluruh dunia dan juga kemudian arus reformasi pasca Soeharto telah mengakibatkan semakin rumitnya peta pergerakan Islam di Indonesia. Sebagian besar gerakan-gerakan tersebut telah masuk baik secara terang-terangan maupun tersembunyi di Indonesia, dan sebagian lain masih bersifat semangatnya regional karena belum dikenal di Indonesia. Atau dia punya sebuah gerakan, dia di gerakan global, itu dia pola geraknya itu berbeda dengan pola geraknya di Indonesia. Ya. Sampainya gerakan maupun fikroh tersebut ke Indonesia, mereka pun mengalami percampuran, pelarutan, maupun pengindonesiaan dengan gerakan keagamaan dan pemikiran lokal. Segala interaksi yang terjadi antar kedua gerakan tersebut telah membentuk wajah dan sifat belantika dakwah Islam di Indonesia ini. Bedah buku ini bukan dimaksud untuk menghujat siapapun dan golongan manapun, namun dibuat untuk memberikan sekelumit informasi guna memahami medan dakwah Islam di Indonesia. Tulisan ini juga tidak dapat menarik garis yang nyata antara gerakan-gerakan yang diuraikan, sebab pada hakikatnya memang selalu saja terjadi irisan dan saling berpengaruh di antara satu dengan yang lainnya. Bahkan belakangan tampak berkoalisi, seperti contohnya koalisi kaum Nasrani misionaris dengan Syiah Imamiyah dan Islam Posmo, bahkan dengan komunis pada gerakan PRD, atau koalisi Islam Posmo, Kabatinan, Syiah Imamiyah pada kelompok pengajian Neo-Sufisme, atau warna yang kental antara NU dan Habaib pada sebagian jamaah masjid di Jawa. Atau ada sebagian tarekat yang namanya sama, namun ada yang masih dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada yang sesat. Misalnya sebagian mengaku tarekat Naksabandiyah tapi sesat, ya. Dia terlalu mengistimewakan walinya, ya. Sampai walinya misalnya dia sholat seminggu cuma 1 kali, seminggu 2 kali, ya. Walinya katanya, kata walinya itu dia dapatkan karomah, ya, syekhnya. Jadi dia cuma cukup sholat hari Jumat, ya, waktu sholat Jumat di kamarnya dia itu sholat langsung
berada di Ka'bah dan semacamnya, atau ada di beberapa tarekat tertentu misalnya dia apa ketika ibadah misalnya dia pada level makrifat misalnya dia tidak perlu sholat wajib lagi. Nah ini kan adalah salah satu golongan sesat dan mengaku tarekat-tarekat tertentu ya, misalnya Naksabandiyah ya. Nah, garis besar peta pergerakan secara umum ada namanya gerakan keagamaan, gerakan anti agama, dan gerakan pemikiran. Jadi gerakan keagamaan itu pertama ada gerakan keagamaan yaitu Islam. Yang pertama yang dipengaruhi Manhaj Ahlussunnah, contohnya Hizbut Tahrir, Dakwah Salafi, IM, dan Dakwah Tabligh. Dan yang dipengaruhi selain Ahlussunnah, misalnya gerakan Bahaiyah, Syiah, Imamiyah, dan seterusnya. Ya, gerakan yang kedua gerakan keagamaan bukan Islam. Ada yang gerakan yang dipengaruhi oleh agama ahli kitab, ya, Yudaisme, Mormon, atau gerakan keagamaan yang itu bukan non ahli kitab, ya. Maksudnya yang gerakan keagamaan yang dipengaruhi ahli kitab itu mereka dulu diutus nabi-nabi, ya. Ada kitab-kitab, ada suhuf-suhuf, ya. Tapi di lapangan ya karena faktor tertentu misalnya dari mereka mendustakan nabi mereka, ya, menyiksa, membunuh, kemudian membuat sekte baru atau agama baru. Nah, itu. Dan ada juga gerakan keagamaan yang non ahli kitab, ya, yang itu muncul dengan sendirinya, ya, tanpa ada pengaruh nabi. Nah, misalnya Buddha, panteisme, Taoisme, ya. Dan ada gerakan anti agama, misalnya komunisme, Darwinisme, sekularisme, dan seterusnya. Nah, pada kenyataannya selalu saja ada percampuran di sana sini dan kemudian menghasilkan sebuah gerakan baru. Sebagai contoh klasik adalah bagaimana lahirnya sekularisme dari dunia Kristen yang kemudian juga mempengaruhi umat Islam. Juga tentang lahirnya gerakan Zionisme yang sekuler. Nah, tadi kita membahas secara umum ya garis besar. Kemudian ada garis besar peta pergerakan di Indonesia. Pertama, gerakan non-Islam, ya, gerakan keagamaan lain, gerakan sosialis komunis, gerakan LSM-LSM, yang ini sifatnya non-Islami. Nah, bagaimana LSM-LSM itu turut menyebar misi-misi keagamaan mereka atau gerakan pemikiran-pemikiran mereka yang LGBT dan seterusnya. Yang kedua adalah pergerakan Islam atau yang mengatasnamakan Islam. Ada yang menganut manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, ada yang keluar dari itu. Jika dilihat dari asalnya, dapat juga dibagi dari pergerakan yang berasal dari luar negeri, ya, yang sifatnya internasional, ada juga yang bersifat regional. Nah, untuk tulisan gerakan-gerakan yang masih sesuai dengan itu asola Ahlussunnah wal Jamaah yang bersifat internasional, misalnya Salafi, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, dan Ikhwanul Muslimin. Sedangkan gerakan yang bersifat internasional tetapi tidak termasuk manhaj Ahlussunnah ada gerakan Syiah, Ahmadiyah, Bahaiyah, tarekat Naksabandiyah yang dipimpin Haqqani yang pernah berkunjung ke Indonesia, dan sebagian aliran sesat yang mencatut Naksabandiyah, ya, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali gerakan kebatinan, ya, bela diri yang menggunakan tenaga dalam, dan seterusnya. Keempat, pergerakan Islam internasional Ahlussunnah yang tadi Salafi, Hizbut Tahrir, IM,
jamaah tabligh itu sudah bisa dirasakan kehadirannya sejak Islam ada di Indonesia. Misalnya pada tahun 1947, sejumlah tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia sudah berinteraksi dengan jamaah Ikhwanul Muslimin di Mesir, yaitu Kiai Haji Agus Salim ya berkunjung ke markas besar Ikhwanul Muslimin di Kairo bersama Muhammad Rashidi. Meskipun tidak secara terang-terangan menggunakan nama yang sama, namun hubungannya dengan masing-masing induk pergerakan di negara asal mereka tampak pada buku-buku yang menjadi rujukan, manhaj atau metodologi perjuangan yang digunakan, interaksi dengan personil dari pergerakan pusat. Ya misalnya buku-buku rujukan, ya manhaj atau interaksi dengan personil ya. Ya dulu misalnya Kiai Haji Agus Salim misalnya meminta suaka, ya meminta mengajukan permohonan kepada Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin ya, untuk mendorong agar pemerintah Mesir untuk memberikan pengakuan terhadap Indonesia ya. Karena syarat berdirinya negara itu kan ada 4, salah satunya pengakuan dari negara lain. Nah, pengakuan dari negara lain itu terbagi 2, ada yang de facto, ada yang de jure. Ya. Nah, de facto ini pengakuan secara dari negara lain ya. Jadi ada 2 negara ketika Indonesia merdeka yang memberikan pengakuan, yaitu Mesir dan Palestina. Ya. Lanjut. Ya, kemudian gerakan-gerakan Islam regional yang masih menganut manhaj Ahlussunnah, Masyumi misalnya, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad, NII. Ya. Gerakan berbasis pelajar dan mahasiswa seperti HMI, PII, Gerakan Tarbiyah, ya, PKS misalnya, gerakan-gerakan atau perkumpulan kecil-kecil yang kadang hilang dan timbul dan bersifat setempat, Jamaah Masjid Salman ITB, ya, Darut Tauhid, ya, Hidayatullah, DDI, ya, dan lain semacamnya. Gerakan regional yang sudah menyimpang dari manhaj Ahlussunnah, misalnya Isa Bugis atau Ingkarus Sunnah, Islam Jamaah, Gerakan Islam Posmo. Ya. Nah, jadi itu sekilas tentang gambaran pergerakan di Indonesia. Tidak disampaikan semua karena sangat banyak sekali. Ya. Nah, jadi kita akan membahas apa sih kriteria Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, agar teman-teman bisa membedakan mana yang Ahlussunnah maupun bukan Ahlussunnah. Pertama, Ahlussunnah wal Jamaah satu-satunya firqah, ya golongan di antara firqah yang di dalam Islam yang disebut Nabi SAW sebagai firqah ahli surga. Karena ada 70 golongan, hanya satu yang selamat, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah itu siapa? Mereka para nabi, sahabat Nabi SAW yang dikenal dengan sebutan salafus soleh, yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Nah, dan dilanjutkan oleh tabi'in, generasi selanjutnya, dan tabi'it tabi'in, 2 generasi yang memiliki keutamaan sebagaimana dinyatakan Nabi SAW, kemudian diikuti para pengikutnya sampai sekarang. Catatannya, senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai 2 pokok syariat Islam dan menerima 2 sumber yang lain dari keduanya, yaitu ijma dan qiyas. Jadi secara umumnya hukum Islam itu dari syariah ya, melalui dari kitab Allah, sunnah Rasulullah, apa yang diamalkan generasi sahabat dan apa yang diamalkan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, jadi dalam
metode pengambilan sumber hukum Islam itu yang disepakati adalah Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, ya, dan Qiyas. Nah, sementara yang diperselisihkan ada masalah mursaha, al-istihab, al-uruf, al-istihsan, syar'u man qablana, qaulus sahabah. Kita lanjutkan. Kriteria Ahlussunnah wal Jamaah yang ketiga adalah memahami syariat Islam dari sumber Al-Quran dan Sunnah melalui sanad para sahabat Nabi SAW yang merupakan pelaku dan saksi ahli dalam periwayatan hadis serta manhaj seleksinya dan berbagai pemikiran yang diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas tasyri atau penetapan hukum syar'i setelah Rasulullah SAW wafat. Mereka terutama 4 sahabat Nabi SAW sebagai khulafaur rasyidin. Kemudian sanad 2 generasi setelah sahabat yaitu tabi'in dan tabi'it tabi'in yang telah meneladani dan dalam melanjutkan tugas tasyri. Mereka telah mengembangkan perumusan secara konkret prinsip yang bersifat umum, kaidah-kaidah usuliyah dan lainnya. Mereka adalah para imam mujtahid, imam hadis dan lainnya. Kemudian memahami Al-Quran dan Sunnah secara menyeluruh, ya, berdasarkan kaidah-kaidah yang teruji ketepatannya dan tidak terjadi mu'arodah, pertentangan antara satu nas dengan nas lain. Dalam hal ini diakui dan diterima. Ya, jadi memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu secara menyeluruh, kaidah-kaidahnya benar, ya, tidak ada pertentangan antara satu nas dengan nas yang lain. Dalam hal ini diakui dan diterima 4 imam mujtahid termasyhur sekaligus imam mazhab fikih dari kalangan tabi'in dan tabi'it tabi'in yang telah merumuskan kaidah-kaidah usuliyah dan menerapkan pelaksanaan tasyri' yang kemudian menjadi pedoman bagi generasi berikutnya hingga sekarang. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Nah, bagaimana dengan tasawuf? Keberadaan tasawuf sebagai ilmu yang mengajarkan teori takarub, pendekatan kepada Allah melalui aurat dan zikir yang diwadahi dalam thariqah, dia diakui dan diterima selama sesuai dengan syariat Islam. Ya, jika dia zikirnya tidak sesuai dengan syariat Islam, itu di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Kan banyak sekali ya, mereka mengaku gerakan tasawuf, tapi zikirnya itu tidak sesuai syariat Islam. Lalu bagaimana dengan misalnya al-maksurat atau zikir pagi dan petang? Nah, jadi itu masuk kriteria Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ya. Misalnya banyak sekali di ayat Al-Quran, misalnya wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Ya. Berzikir di pagi dan petang. Nah, bentuk zikirnya apa? Ya. Itu terserah kan, karena zikir itu secara bahasa adalah mengingat, ya. Zikrullah jadi mengingat Allah. Ya. Kemudian masuk ke kriteria Ahlussunnah wal Jamaah lainnya, melaksanakan syariat Islam secara kafah, komprehensif dan tidak mengabaikan sebagian yang lain. Ya, makanya ketika zamannya Abu Bakar ada yang dia sholat tapi tidak mau zakat, ya itu termasuk yang menyimpang. Kemudian memahami dan mengamalkan Islam secara moderat, tidak berlebihan dan mengurangi, ya. Tidak mengurangi rakaat sholat wajib, misalnya sholat subuh dikurangi jadi 1 rakaat atau dilebihkan dari 2 jadi 4 dan seterusnya. Kan menghormati perbedaan pendapat masalah ijtihadiyah dan tidak mengklaim bahwa hanya pendapatnya yang benar sedangkan pendapat yang lain salah.
Kemudian bersatu dan tolong-menolong dalam berpegang teguh pada syariat Islam meskipun dengan cara masing-masing. Melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan hikmah dan tanpa tindak kekerasan dan paksaan. Kemudian mengakui keadilan dan keutamaan para sahabat dan menghormatinya, dan menolak keras menghinanya, mencercanya, dan sebagainya terhadap mereka, apalagi menuduh kafir. Kemudian tidak menganggap siapapun setelah Nabi SAW adalah terjaga dari kesalahan dan dosa. Kemudian tidak menuduh kafir terhadap sesama mukmin dan menghindari berbagai hal yang dapat menimbulkan permusuhan. Kemudian menjaga ukhuwah terhadap sesama mukmin, saling tolong menolong, menyayangi, menghormati, dan tidak saling memusuhi. Nah, kriteria aliran sesat mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6, ya, dan rukun Islam yang 5. Meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i. Ya, misalnya ada pesantren, dia kiainya melihara jin. Nah, sedangkan dalam prinsip akidah kita dilarang berinteraksi dengan jin. Ya, meyakini turunnya wahyu setelah Quran. Ya, misalnya Ahmadiyah kan, nah, punya kitab sendiri. Nah, ada nabi baru ya. Nah, mengingkari otentitas atau kebenaran isi Al-Quran. Ya, melakukan penafsiran Al-Quran tidak sesuai kaidah-kaidah tafsir. Nah, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam, misalnya ingkarus sunnah, ya, menghina, melecehkan atau merendahkan para nabi dan rasul, ya, misal golongan Syiah tertentu bahkan misalnya menghina Rasulullah SAW itu tidak pantas sebagai rasul, seharusnya Ali misalnya. Nah, mengikira Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir, kan, merubah, mengambah, atau mengurangi pokok-pokok ibadah fardu ya, ibadah yang ditetapkan oleh syariah seperti haji tidak harus ke Baitullah, ya, sholat fardu tidak harus 5 waktu, kan, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya. Jadi Hasan al-Banna dalam Nazarat fil Qur'anil Karim menyingkapi bagaimana perbedaan-perbedaan pendapat. Ya. Wahai ikhwan, telah lama saya menuruni perselisihan yang mungkin ada dalam berbagai jamaah Islam di Mesir khususnya dan di dunia Islam pada umumnya. Lama saya mencari-cari sebuah aktivitas yang dapat menghimpun berbagai hati tersebut pada tujuan luhur yang mempertemukan ruh-ruh kaum mukminin menjadi orientasi hati-hati yang dinamis dan menjadi landasan tegaknya sebuah kebangkitan Islam yang ditunggu-tunggu. Saya ingin meletakkan di hadapan para pemikir dan tokoh-tokoh Islam beberapa kalimat yang saya yakini sebagai titik temu di antara berbagai cara pandang yang berbeda, yang insya Allah tidak menyimpang dari kebenaran, dengan harapan mereka mau memperhatikannya dengan cermat. Bila mereka menghadapinya layak untuk mempersatukan umat, maka kita jadikan ia sebagai asas. Nah, jadi beberapa banyak dai yang ikhlas, cita-citanya ada gerakan Islam internasional yang merangkul semua gerakan dan merekrut semua potensi sehingga lebih mampu menghadapi kekuatan-kekuatan musuh yang satu sama lainnya saling berbeda tetapi satu padu dalam menghadapi Islam. Ya. Padahal banyak kendalanya. Menuntut kesepakatan antara tujuan dan teknisnya, kesepakatan tentang sarana yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan, kesepakatan tentang kiadah dan percaya kepada keikhlasan, kecakapan, kemampuan dalam menggunakan sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut. Jadi, apakah kita perlu menyatukan semua jamaah menjadi satu?
Ya, dari Ahlussunnah Jamaah, ya Salafi, Hizbut Tahrir, NU, IM, PKS, Muhammadiyah, dan seterusnya. Perlukah disatukan jadi satu wadah? Ya, tidak perlu menyatukan semua jamaah Islam dan dilebur menjadi satu. Cukup mendekatkan antara satu dengan lainnya, menghilangkan segala sebab-sebab yang membuatnya saling berjauhan dan sikut sintung antara satu dengan lainnya. Aktif bekerja agar ada sedikit koordinasi, tafahum, dan kerjasama antar jamaah. Yang satu menyempurnakan yang lain, kan? Ada yang fokus ke akidah, ada yang kan salafi, ada yang fokus kepada politik, ya berjuang di politik parlementer, ada PKS, ada Ikhwanul Muslimin, ya ada yang fokus rekrutmen ke dari masjid-masjid ya ke masyarakat, jamaah tabligh kan, ya ada yang NU basis pesantren, ya Muhammadiyah dirikan sekolah luar biasa banyaknya. Nah, ya yang satu menyempurnakan yang lain. Ya, jika pribadi saja ya punya ciri khas tertentu, ya punya keahlian tertentu, apalagi sebuah gerakan. Nah, tugas kita adalah yang satu menyempurnakan yang lain, saling membantu, bersatu menjadi sebuah front dalam menghadapi masalah-masalah besar bagaikan sebuah bangunan yang kokoh. Misalnya kayak masalah Ahok kemarin, kita berbagai gerakan bisa berkumpul menjadi satu. Nah, perbedaan yang ada hanyalah perbedaan bentuk saja, bukan perbedaan yang saling berlawanan dan konflik. Nah, jadi ada sebuah buku ya, rekomendasi bacaan yaitu Usul Isrin ya, Prinsip 20 ya. Ini sebuah buku bagaimana kita memahami soal-soal prinsip ya, bagaimana kita memandang persoalan perbedaan antara akidah, perbedaan masalah fikih, ya perbedaan masalah cara gerak, perbedaan masalah apakah ini masuk bid'ah atau bukan, itu kita harus baca. Dan ini buku wajib, buku mantuba ya, terutama di kalangan aktivis dakwah ya. Mau dia di LDK, mau dia di kami, maupun dia dimanapun itu ya, udah wajib baca buku ini, Usul Isrin. Nah, prospek ke depan, masa depan umat di tangan umat itu sendiri. Jadi sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Betapapun rumitnya peta pergerakan Islam di Indonesia, baik karena tercampurnya dan maraknya hak dan batil, ya, betapapun kebodohan umat Islam secara umum, yang merupakan batu ganjalan besar bagi kebangkitan umat, namun optimisme tetap ada, tampak di sela-sela kekhawatiran yang kerisauan tersebut. Ya, banyak sekali optimisme yang muncul, ya, di tengah pergulatan politik yang besar, ya. Ternyata gerakan 411, 212 itu bisa muncul, ya. Padahal kondisinya banyak sekali dari instansi pemerintahan, mafia-mafia yang terlibat dalam dunia politik dan mengatur ekonomi Indonesia, ya umat Islam masih bisa bangkit. Nah, jadi apalagi di era reformasi yang dikarunia Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam Indonesia, membuka kesempatan yang luas bagi siapa saja untuk menampilkan diri dan isi pikirannya. Dan karena kita umat Islam meyakini bahwa Islam itu benar dan satu-satunya benar, maka kita semua harus yakin bahwa justru pada akhirnya umat akan memilih yang benar, yaitu dinul Islam yang fitrah, yang syumul, dan tak peduli wajah apapun yang dipakai,
dan dari manapun kebenaran itu datangnya. Ya. Jadi ketika kita terus-menerus mendakwakan Islam, menampilkan isi pikirannya, ya nanti masyarakat, ya orang-orang itu akan memilih sendiri, ya bahwa mereka akan ini sampai pada Islam itu fitrah, ya tidak menuli dari manapun wajahnya, gerakan apapun, ya ya dialog antar gerakan itu sering terjadi. Nah, dan itu bukan menjadi debat yang runcing, malah membangun perbaikan pada umat. Nah, itu malah luar biasa. Dan itu prospek kita ke depan. Kita doakan, kita perjuangkan. Masih ada satu lagi optimisme terbaru yang semakin membawa harapan bagi umat. Yang tumbuhnya semangat untuk berdialog, membuka diri, yang insya Allah kita harapkan akan berlanjut menjadi semangat bekerja sama. Dengan segala optimisme lapangan dan optimisme keimanan, kita songkong hari depan umat Islam Indonesia yang lebih baik. Wallahu alam bishawab. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.